Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Pradipa Wisnu Wibisono, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Perancang Leadership dan Workplace Wellbeing terhadap Readiness for Change dengan Perceived Organization Support sebagai variabel moderasi di PT XYZ dengan dosen pembimbing Bapak Ertambang Nahartio, Dr. MSc SMA AKCE. Industri konstruksi merupakan salah satu sektor penting perekonomian Indonesia. Pada triwulan ketiga tahun 2024, sektor ini menyumbang lebih dari 10% terhadap produk domestik bruto. Namun, kontribusi besar ini diiringi tantangan yang cukup serius. Terjadi penurunan realisasi konstruksi pasca pandemi COVID-19. Selain itu, terjadi kenaikan harga material yang cukup signifikan akibat adanya perang Rusia-Ukraina. Gejolak global ini tentunya akan berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan konstruksi dalam negeri. BUMN karya di Indonesia sebut saja PT XYZ mengalami tekanan berupa penurunan margin keuntungan akibat adanya tekanan global seperti pandemi COVID maupun perang Rusia-Ukraina. Tantangan ini berasal tidak hanya dari faktor eksternal maupun dari sisi internal perusahaan. Untuk menanggulangi kondisi ini, perusahaan menciptakan sebuah program transformasi perusahaan yang disebut dengan House of Transformation untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan. Selain itu, terdapat isu mengenai rencana merger PT XYZ ini dengan BUMN karya lain yang mungkin akan terjadi pada tahun 2025 ini. Kondisi ini tentunya memerlukan keterlibatan penuh dari seluruh karyawan untuk mendukung program-program perbaikan perusahaan. Literatur menunjukkan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan dapat meningkatkan ketidakpastian psikologis menurut Rafferty dan Griffin tahun 2026. Kotter tahun 2012 juga menekankan bahwa keberhasilan perubahan bergantung pada kemampuan dari pemimpin untuk menciptakan urgensi, menyampaikan visi secara meyakinkan, serta memberdayakan karyawan untuk terlibat aktif dalam perubahan. Di sisi lain, Vidayanti et al. Tahun 2019 menemukan bahwa kesejahteraan di tempat kerja memiliki signifikansi yang kuat terhadap kesehatan mental karyawan. Kondisi ini tentunya dapat menjadi kunci untuk kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Selain itu, penting adanya dukungan organisasi untuk mendukung karyawan dalam menghadapi perubahan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu kondisi konstruksi pasca COVID-19 serta perang Rusia-Ukraina yang cukup tertekan. Selain itu, adanya fluktuasi harga material konstruksi sebagai akibat dari ketidakstabilan global. Pada PT XY sendiri terjadi tekanan margin yang cukup signifikan yaitu sempat mencatatkan kerugian sebesar 35% dari omset mereka. Selain itu, PT XYZ menerapkan program House of Transformation sebagai langkah strategis dalam memperbaiki kondisi perusahaan. Di sisi lain, ada juga rencana merger antar BUMN karya lain yang menyebabkan terjadinya perubahan yang nanti mungkin akan terjadi pada kondisi PT XYZ. Selain itu, PT XYZ yang merupakan BUMN karya juga menghadapi kompleksitas birokrasi, tekanan proyek yang sangat tinggi, serta kondisi kerja lapangan yang penuh ketidakpastian menambah tantangan internal perusahaan. Dalam mendukung program transformasi ini yang berjalan maupun yang akan datang, PT XYZ perlu mengetahui kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan dan dalam mendukung perubahan yang akan dilaksanakan. Dalam mendukung perubahan ini penting untuk mengetahui bagaimana peran dari change leadership, workplace well-being, serta perceived organization support dalam mendorong kesiapan karyawan untuk menghadapi perubahan. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh peran change leadership terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ, bagaimana pengaruh workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Yang ketiga adalah apakah perceived organization support dapat memoderasi pengaruh change leadership dan workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh peran change leadership terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ, menganalisis pengaruh workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ, serta menguji perceived organization support sebagai variabel moderasi dalam hubungannya antar peran change leadership dan workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai kepemimpinan keperubahan atau change leadership, workplace well-being, serta readiness for change. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi PT XYZ dalam merancang strategi transformasi yang lebih efektif. Change leadership yaitu perilaku kepemimpinan yang mendorong perubahan melalui penyampaian visi yang jelas, memberdayakan anggota organisasi, serta
penanganan terhadap resistensi perubahan. Yang kedua adalah workplace well-being, merujuk pada kepuasan dan kesejahteraan individu mencakup aspek pekerjaan, non-kerja, serta kesehatan fisik dan mental secara umum. Sedangkan perceived organization support mengacu pada tingkat persepsi karyawan terhadap organisasi, menghargai kontribusi mereka, serta menunjuk kepedulian terhadap kesejahteraan yang mereka miliki secara keseluruhan. Yang keempat yaitu readiness for change, yaitu sebagai sejauh mana individu atau kelompok siap baik secara kognitif maupun afektif untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan suatu perubahan terencana yang ditujukan untuk mengubah kondisi atau pola yang telah mapan. Penilaian dahulu yang cukup relevan yaitu antara lain yang dilakukan oleh Harold, yaitu kepemimpinan perubahan meningkatkan komitmen pada perubahan. Yang kedua oleh Akbar et al., yaitu kesejahteraan kerja berpengaruh positif pada kesiapan perubahan. Yang keempat yaitu Hasanah, yaitu dukungan organisasi secara signifikan berpengaruh terhadap kesiapan untuk berubah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Orek et al., kepemimpinan dukungan organisasi dan kondisi konsisten mempengaruhi kesiapan dalam berubah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu pertama, change leadership berpengaruh positif terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Yang kedua adalah workplace well-being berpengaruh positif terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Yang ketiga adalah perceived organization support memoderasi positif atau memperkuat pengaruh change leadership terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Dan yang keempat, perceived organization support memoderasi positif pengaruh workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain causal research dengan data yang diperoleh melalui survei karyawan PT XYZ. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling dengan populasi seluruh pegawai PT XYZ, dan sebelum dilakukan uji yang sebenarnya, telah dilakukan dahulu uji pilot test terhadap 45 responden untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini. Dalam pengukuran variabel ini menggunakan 4 item pernyataan untuk change leadership, 11 item pernyataan untuk workplace well-being, 6 item pernyataan perceived organization support, dan 21 pernyataan readiness for change. Sedangkan untuk metode analisis data menggunakan outer model, inner model, dan uji hipotesis yang diolah melalui Smart PLS 4. Rata-rata responden pada penelitian ini berada pada rentang masa kerja 5-10 tahun dan 10-20 tahun, dengan rata-rata kelompok jabatan pada POD-5 dan POD-4. Untuk hasil analisis deskriptif pada penelitian ini, rata-rata responden mengisi pada rentang interval yang tinggi dan sangat tinggi untuk keempat variabel dalam penelitian ini. Di outer model dapat ditunjukkan pada tabel yang tercermin pada presentasi ini. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dapat dinyatakan memenuhi kriteria valid dan reliable untuk dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya. Hasil uji inner model menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas pada hubungan antar variabel pada penelitian ini. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kategori prediktif sedang, sedangkan hasil uji relevansi prediktif menunjukkan tingkat relevansi prediktif yang sedang juga. Sedangkan hasil uji kecocokan standardized root mean square residual menunjukkan model struktur ini memiliki kesesuaian terhadap data yang digunakan. Model ini menunjukkan bahwa model ini cukup baik untuk menjelaskan variabel readiness for change pada karyawan PT XYZ. Untuk hasil pengujian pada hipotesis peneliti ini dapat ditampilkan pada presentasi berikut ini. Dari ketiga hipotesis tersebut terdapat 3 hipotesis yang terdukung dan 1 hipotesis yang tidak terdukung, yaitu perceived organization support berpengaruh positif terhadap peran change leadership dan readiness for change. Hal ini karena ditunjukkan dengan adanya nilai original sampel yang berlawanan dengan arah positif. Pada hipotesis 1, change leadership berpengaruh positif terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ menunjukkan bahwa hipotesis ini terdukung. Semakin tinggi change leadership, maka semakin tinggi readiness for change karyawan di PT XYZ. Hal ini konsisten dengan Harold et al., yaitu kepemimpinan perubahan yang efektif mampu membentuk perilaku karyawan agar mendukung proses perubahan dengan cara memberikan kejelasan mengenai tujuan serta arah strategis yang perlu ditempuh. Bagi PT XYZ, peran kepemimpinan menjadi krusial untuk mengurangi resistensi, memperbaiki komunikasi, serta memfasilitasi transisi. Untuk hipotesis 2, workplace well-being berpengaruh positif terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Hipotesis ini juga dinyatakan terdukung. Semakin tinggi workplace well-being, maka semakin tinggi pula readiness for change.
Sejalan dengan Akbar et al., karyawan yang merasa sejahtera akan lebih mudah beradaptasi dan melihat perubahan sebagai sebuah peluang. Bagi PT XYZ, hal ini menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi agar kesiapan perubahan dapat meningkat secara kolektif. Selain itu, hipotesis ketiga yaitu peran Perceived Organization Support dalam memoderasi positif pengaruh change leadership terhadap Readiness for Change karyawan di PT XYZ. Hipotesis ini dinyatakan tidak terdukung, yaitu Perceived Organization Support melemahkan pengaruh change leadership terhadap Readiness for Change karyawan di PT XYZ. Menurut Gigliotelli et al. Menegaskan bahwa konteks organisasi dapat mengurangi peran kepemimpinan, di mana dukungan yang terlalu kuat justru dapat menurunkan ketergantungan pada figur pemimpin. Bagi PT XYZ, kondisi ini menjadi sinyal perlunya sinkronasi untuk kebijakan organisasi dan peran pemimpin, agar keduanya tidak berjalan parsial tetapi saling melengkapi untuk membangun kesiapan untuk berubah. Hipotesis keempat, peran perceived organisasi support dalam memoderasi positif memperkuat peran workplace well-being terhadap British Forging karyawan di PT XYZ. Hipotesis keempat dinyatakan terdukung. Perceived organisasi support memperkuat pengaruh workplace well-being terhadap British Forging karyawan di PT XYZ. Menurut Mumtaz, bahwa pos dapat meningkatkan rasa aman, partisipasi, dan persepsi keunggulan kepemimpinan. Dalam konteks kesejahteraan kerja, hal ini memastikan manfaat workplace well-being terwujud dalam perilaku proaktif terhadap perubahan. Bagi PT XYZ, perlu untuk menerapkan strategi terpadu yang menyinergikan kesejahteraan kerja dan dukungan organisasi guna membangun kesiapan berubah yang lebih konsisten. Kesimpulan penelitian ini yaitu yang leadership dan workplace well-being secara nyata memiliki pengaruh positif terhadap readiness for change. Kepemimpinan perubahan yang efektif memiliki peran penting meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Sedangkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, yang mencakup kondisi fisik dan mental yang sehat, hubungan sosial yang harmonis, serta keseimbangan antara pekerjaan kehidupan pribadi berkorelasi dengan sikap yang lebih positif terhadap perubahan. Sedangkan perceived organisasi support berperan ganda dalam memperlemah change leadership dan memperkuat workplace well-being terhadap readiness for change karyawan di PT XYZ. Implikasi akademis penelitian ini memperkuat tentang teori change leadership, teori workplace well-being, teori organization readiness for change, serta teori organization support sebagai peran yang dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh variabel lain. Sedangkan implikasi praktis dalam penelitian ini yaitu PT Giat perlu meningkatkan kapasitas kepemimpinan, menjaga kesejahteraan, mengelola perceived organisasi support atau dukungan organisasi agar selaras dengan peran pemimpin, memanfaatkannya untuk memperkuat pengaruh kesejahteraan kerja, serta mengintegrasikan ketiga faktor dalam strategi manajemen guna memastikan keberhasilan transformasi untuk meningkatkan partisipasi karyawan. Batasan penelitian ini yaitu di ruang lingkup penelitian ini hanya spesifik karena hanya melibatkan karyawan PT XYZ. Dan itu distribusi responden yang tidak secara eksplisit menyeimbangkan proporsi antar level jabatan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan desain cross-seksional yang berarti dalam pengumpulannya data dilakukan pada satu waktu tertentu. Dan tidak lupa, instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert yang mengandalkan persepsi subjektif dari responden. Untuk saran penelitian selanjutnya, penelitian di masa mendatang disarankan untuk melibatkan populasi dari berbagai sektor industri di luar sektor konstruksi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Selain itu, untuk menyimbangkan distribusi responden berdasarkan level jabatan, menggunakan desain penelitian dengan pendekatan jangka panjang yaitu pengumpulan data pada beberapa periode waktu tertentu, serta mengkombinasikan metode kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Demikian presentasi saya, semoga penelitian ini memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, khususnya bagi PT IAIAT. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.